Seseorang yang diam-diam memikirkan kamu, ini sebenarnya yang ingin dia katakan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia. Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya yang ingin dikatakan seseorang yang memikirkan kamu diam-diam. Nah, seperti apa yang muncul dan seperti apa yang terjadi? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Nah, seperti apa yang terjadi? Kita lihat ya, posisi yang terjadi yang pertama, memang ada situasi yang dia itu tersiksa batinnya. Artinya bagi orang-orang yang memang saat ini ya, istilahnya memiliki memiliki perasaan dengan kamu. Jujur dalam situasi saat ini dia pun juga sedang tersiksa batinnya. Kenapa dia tersiksa batinnya? Ya karena memang dia juga satu sisi sangat menyadari ada sisi lemah yang ada di dalam diri dia saat ini. Nah, makanya kenapa dia ini selalu saja memikirkan kamu. Selalu saja dalam situasi yang terjadi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih merasakan situasi-situasi yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Artinya apa? Memang saat ini kamu juga harus bersyukur dengan beberapa hal yang baik, bersyukur dengan beberapa hal yang positif yang ada pada posisi diri kamu secara keseluruhan. Dan memang setiap malam pun juga memang ada beberapa orang yang selalu merindukan kamu. Jadi memang di sini pun kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur gitu loh dengan beberapa hal yang ada, dengan beberapa hal yang terjadi di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Dan kamu tahu siapa-siapa saja orang yang selalu merindukan kamu saat ini. Sehingga apapun yang terjadi saat ini, kamu juga sudah mulai paham, sudah mulai ngerti dengan beberapa hal yang ada, dengan beberapa hal yang terjadi di dalam posisi kamu saat ini. Dan memang kamu juga semakin kesini semakin menunjukkan ada aura yang positif. Kenapa ada aura yang positif? Karena emang juga dalam situasi saat ini, kamu pun juga ngerasa gitu loh. Posisi kamu pun juga saat ini semakin terpancar. Aura kamu tuh semakin terpancar. Jadi ya dengan adanya aura kamu yang semakin terpancar, ya maka otomatis ini juga nanti akan sangat menghadirkan beberapa situasi-situasi yang baik, akan sangat menghadirkan beberapa situasi yang positif yang terus terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Jadi ya tentu di sini kamu juga jangan terlalu takut, jangan terlalu khawatir dengan beberapa hal yang terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Jadi emang juga tentu kamu juga harus bersyukur karena apa? Ini semakin menunjukkan bahwa ada aura-aura yang baik yang terus terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Jadi ya tentu kamu juga jangan khawatir dan juga jangan terlalu ada kekhawatiran dan juga ada ketakutan-ketakutan yang terjadi secara berlebihan. Dan kemudian apa yang ingin disampaikan oleh seseorang yang diam-diam memikirkan kamu? Pertama, dia butuh uang. Satu sisi yang memang tidak dapat dipungkiri dan tidak dapat dinafikan adalah memang saya rasa dia dalam kondisi yang memang saat ini juga sangat membutuhkan uang. Orang yang saat ini memikirkan kamu, dia membutuhkan bantuan secara finansial. Sehingga dengan dia membutuhkan bantuan secara finansial, ya maka otomatis dia juga nanti akan sangat berdampak gitu loh. Pada beberapa hal dan juga pada beberapa situasi-situasi yang terjadi di dalam posisi diri mereka. Artinya mereka ini menghubungi kamu ini juga dengan situasi yang dimana membutuhkan timbal balik gitu loh. Bukan hanya soal perasaannya saja, tapi di sini dia juga memiliki beberapa kondisi-kondisi yang memang juga sepertinya dia membutuhkan bantuan secara materi. Karena apa? Kamu dianggap sebagai pembawa keberuntungan bagi dia dan juga pembawa berkah bagi dia gitu loh. Karena apa? Situasi yang terjadi saat ini adalah kamu tuh dianggap mapan segala-galanya. Dianggap memiliki kemapanan dalam segi ekonomi, dalam pekerjaan, ataupun derajat kedudukan dan sebagainya. Kamu dianggap mapan. Kamu dianggap istilahnya mencukupilah kriteria-kriteria yang seperti itu. Jadi emang dalam posisi saat ini kamu juga seharusnya bisa untuk lebih
ngerti, bisa untuk lebih paham dengan apapun yang ada, dengan apapun yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Karena ya dengan kamu bisa ngerti, dengan kamu bisa untuk paham dengan apa yang ada, dengan apa yang terjadi, tentu ini juga nanti akan sangat berpengaruh gitu loh. Dengan keadaan-keadaan yang muncul, berpengaruh dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi. Dan itu merupakan salah satu keniscayaan yang terjadi, merupakan salah satu keniscayaan yang muncul di dalam posisi diri kamu saat ini. Dan kemudian orang yang memikirkan kamu memang juga mengatakan bahwa hidup dia tanpa kamu itu ternyata berantakan. Hidup dia tanpa kamu itu ternyata juga sangat-sangat berantakan. Jadi ya tentu di sini bisa kita sampaikan, bisa kita katakan saat ini kamu juga nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu cemas gitu loh. Kenapa? Karena emang dalam posisi yang terjadi saat ini benar-benar orang ini merasakan adanya beberapa situasi dan juga merasakan adanya beberapa kondisi yang kalau bisa kita katakan posisinya dia itu sangat membutuhkan bantuan kamu dan tanpa diri kamu dia merasa berantakan, dia merasa kacau, dia merasa situasinya ini memang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Jadi ini berarti sangat membuktikan gitu loh. Ada beberapa hal dan juga ada beberapa situasi yang dia ini juga masih berketergantungan kepada diri kamu. Nah, kenapa? Dia dalam kondisi yang berketergantungan dengan diri kamu ya karena emang dia ngerasain gitu loh. Bahwa dalam situasi saat ini ketika dia sama kamu, dia pun juga merasakan adanya beberapa fase yang kalaupun bisa kita katakan dia merasakan adanya beberapa keadaan-keadaan yang saya rasa juga tidak begitu bagus gitu loh setelah meninggalkan kamu. Sedangkan ketika dia bersama dengan kamu, memang sebenarnya sangat tercukupi semuanya, sangat berjalan dengan baik, sangat berjalan dengan bagus. Tetapi memang dia menyia-nyiakan kamu. Dia malah yang menyalah, dia malah yang berbuat salah gitu loh. Jadi seolah-olah memang pada waktu itu dia yang salah tapi dia yang menyalahkan kamu. Sehingga terjadilah situasi yang dimana kamu dan dia ini agak berjarak gitu ya, agak renggang dengan kondisi yang terjadi. Tapi ya saya rasa ini juga nanti akan memberikan satu pelajaran, satu pelajaran yang memang juga dia tuh pada akhirnya menyadari bahwa ternyata hidupnya tanpa kamu itu ya berantakan, bahwa ternyata hidupnya tanpa kamu itu ya kacau, dipenuhi dengan beberapa masalah-masalah yang muncul, dipenuhi dengan beberapa masalah-masalah yang terjadi. Sehingga emang dalam kondisi yang muncul, dalam kondisi yang terjadi, inilah fase-fase yang saat ini memang sedang dia rasakan. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Jaya Jawi Jayanti, Rebo Rene Pangastuti, Jaya Didiningrat, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.